Halo teman-teman, kembali dengan Hari di video tutorial Smartron. Di video kali ini saya akan membahas tentang fitur Auto Blink on Blender dan Blink on Blender. Keduanya adalah tool untuk memanipulasi geometri di DieDesign. Oke, jika akses kedua fitur ini dari main menu DieDesign cukup merepotkan, kita bisa aktifkan Die Process Design untuk vertical toolbarnya. Dari klik kanan di area kosong, kemudian pilih fitur yang akan kita aktifkan, yaitu Die Process Design. Dan fitur Blink on Blender serta Auto Blink on Blender kita bisa akses dengan vertical toolbar sehingga lebih mudah. Oke, di sini saya punya dua benda kerja, yang satu berwarna hijau dan satunya berwarna coklat. Keduanya sedikit mirip. Yang membedakan adalah yang sebelah kanan ini berupa bidang datar, sedangkan di sebelah kiri di sini ada permukaan bertingkat, sedikit step di sini. Oke. Untuk kondisi seperti ini, yang sebelah kanan, karena ini referensi utamanya adalah bidang datar, ada cukup banyak tool untuk kita bisa melakukan pembuatan bentangan. Di sini Auto Blink on Blender ataupun Blink on Blender itu dapat digunakan. Bahkan fitur yang sebelumnya juga sudah saya bahas di video terdahulu, Local Blink itu juga dapat digunakan. Termasuk juga di sini ada Unbend. Ini pun juga dapat digunakan untuk area di sini, bagian ini. Ini saya unselect. Nah, untuk yang satu sudut seperti ini, Unbend dapat digunakan. Namun untuk geometri di mana sudutnya itu cukup kompleks seperti ini, tentunya fitur ini sudah tidak mampu lagi. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang Local Blink. Oke. Untuk fitur seperti ini atau geometri seperti ini, kita bisa lakukan bentangan menggunakan Local Blink. Karena kebetulan contoh ini geometrinya geometri yang menjadi referensi ada bidang datar. Oke, untuk Local Blink ini punya fitur sedikit unik, di mana bagian ini yang dibentang hanya sudut ini saja. Sedangkan jika ini tidak ingin dibentang, ini dapat dilakukan karena di sini ada Pick Additional Entity to Transfer. Seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke, ini saya undo karena topik yang akan kita bahas adalah Blink on Blender dan Auto Blink on Blender. Oke, untuk Auto Blink on Blender tidak ada persiapan tertentu yang perlu kita lakukan. Kita cukup select referensi yang akan dibentang. Kemudian di sini kita harus menentukan jenis material. Ada cukup banyak jenis material. Kemudian thickness. Oke, sementara kita gunakan default dulu semuanya. Di sini ada opsi untuk pick the point to be transfer. Kemudian ada show analysis result juga. Kemudian ada tipping direction.
Di sini kita bisa atur beberapa setting untuk arah tipping. Sementara kita semuanya gunakan default terlebih dahulu. Kemudian ini bisa diklik OK. Dan kita tunggu saja sampai proses terkalkulasi. Hasilnya seperti ini. Begitupun jika auto blank on bender kita gunakan pada geometri dengan referensi bukan bidang datar. Kita tentukan referensi geometrinya. Oke. Kemudian area yang akan dibentang. Material, kemudian thickness dan seterusnya, klik OK. Dan kita dapatkan hasil bentangan dengan dua kondisi referensi yang berbeda. Oke, kemudian apa bedanya dengan yang blank on bender? Untuk blank on bender, di sini kita memerlukan geometri tambahan. Nah, geometri tambahan ini kita bisa buat lebih dulu. Jadi misalnya untuk yang bidang datar terlebih dulu, ini cukup mudah. Saya buat referensi, kemudian saya buat add geometri di sini. Oke, saya buat sebuah sketch, kemudian saya jadikan sebuah geometri surface bidang datar, lalu objek ini atau bagian yang akan dibentang ini saya unstitch, kemudian saya jadikan sebagai group. Jadi jika dicek menggunakan filter objek, di sini ada dua geometri atau dua objek. Oke. Kemudian blank on bender. Di sini langkah pertama adalah kita menentukan body bendernya. Jadi saya pilih dulu face yang tadi barusan saya buat. Kemudian geometri yang akan dijadikan referensi untuk bentangan. Di sini juga kita masih harus menentukan material sama seperti auto blank on bender. Kemudian thickness. Oke, kemudian di sini ada pilihan trim bender on. Untuk referensi atau parameter opsional di sini sama dengan auto blank on bender. Jadi kita bisa langsung OK saja. Dan kita tunggu sampai prosesnya terkalkulasi. Nah, hasilnya seperti ini. Bagaimana dengan yang ini, di mana geometrinya terdapat beberapa referensi, jadi bukan hanya bidang datar saja. Oke. Secara konsep langkahnya kurang lebih sama. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kemudian lakukan unstitch.
S group. Oke, ini bisa di hidden terlebih dulu. Kemudian buat surface-nya. Nah, untuk membuat surface di sini, karena ini surface-nya atau geometrinya cukup kompleks, sehingga langkahnya seringkali memang membutuhkan sedikit waktu. Nah, oke, seperti ini. Kemudian face saya stitch agar menjadi satu objek. Lalu surface yang atau geometri yang tadi saya hidden, saya show kembali. Kemudian blank on Blender diakses, lalu pilih referensi yang menjadi body untuk bendernya, lalu pilih geometri yang akan dijadikan atau kita bentang. Oke, langsung klik OK. Nah, seperti ini. Jadi untuk auto blank dan blank on Blender ini kita bisa manfaatkan untuk membuat lokal bentangan, di mana referensi yang kita butuhkan itu dapat berupa bidang datar ataupun bidang yang tidak datar. Kemudian auto blank on Blender ini lebih sederhana karena kita tidak membutuhkan preparasi tertentu. Namun untuk blank on Blender kita harus menambahkan sebuah surface atau sebuah geometri, di mana itu akan menjadi body dari blendernya. Oke, demikian untuk penjelasan mengenai auto blank on Blender dan blank on Blender. Semoga membantu. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu cuci tangan dan gunakan masker. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba. Salam save and calculate.